Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-mu'allif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana mejanya terus ini, Pak? Meja belakang yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-hadis at-tasi'u wal 'ishrun. Al-hadis utawi iki iku hadis at-tasi'u wal 'ishrun kang kaping 29. Hadis yang ke-29. Abwaabul khairi, pintu-pintu piro-piro pintu kebaikan. Abwaabul khairi, piro-piro pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Wa masalikul huda, lan piro-piro jalan petunjuk. Dan jalan petunjuk. An Mu'adz bin Jabal, diceritakake iki hadis saking Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Mu'adz bin Jabal, qultu matur ingsun, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, mugi nyeritani panjenengan ing kawula, mugi nyeritani panjenengan ing kawula, ceritakanlah kepada saya, bi'amalin kelawan amal, bi'amalin kelawan amal, yudkhiluni ingkang nglebetake ing kawula, yudkhiluni kang nglebetake ing kawula, al jannata ing dalam swarga, al jannata ing dalam swarga. Ceritakanlah kepada saya akan amal-amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Ceritakanlah kepada saya tentang amal-amal yang memasukkan saya ke dalam surga. Wa yubaidulan nabihake ing kawula, wa yubaiduni lan nabihake ing kawula, anin nari saking neraka, dan menjauhkan saya dari neraka. Jadi Mu'adz bin Jabal minta kepada Rasulullah SAW untuk diceritakan atau diberitahu tentang amal-amal yang memasukkan dirinya dan umat manusia yang lainnya ke dalam surga, dan menjauhkan dirinya serta umat muslim yang lainnya dari neraka. Ini pertanyaan yang luar biasa dari seorang sahabat, yakni Mu'adz bin Jabal. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, laqad sa'alta
yakti teman-teman takon sira. Laqad sa'alta yakti teman-teman takon sira. Sungguh kamu telah bertanya an azimin saking perkara kang agung. An azimin saking perkara kang agung. Sungguh kamu telah bertanya tentang perkara yang agung, perkara yang besar, pertanyaan yang luar biasa. Wa innahu lan setuhune azim, wa innahu lan setuhune azim, perkara yang besar, bahwasanya perkara yang besar iku la yasiru yakti gampang alaman ingatase wong kang yassarahullahu ta'ala gampangake iman sapa Allah ta'ala. Yassarahu gampangake iman sapa Allah ta'ala. Dan sesungguhnya perkara besar itu akan terasa mudah, akan terasa gampang atas orang-orang yang dimudahkan oleh Allah ta'ala. Jadi walaupun perkara itu besar, amalan itu sepertinya dirasa sulit, tapi kalau orang ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seberat apapun amalannya akan dilakukan oleh orang ini. Kenapa? Karena orang ini sudah digampangkan oleh Allah taala. Alaihi ingataseman. Alaihi ingataseman. Ta'budullaha nyembah sira ing Allah. Ta'budullaha nyembah sira ing Allah. Sembahlah Allah. La tusyriku bihi ora nyekutuake sira kelawan Allah. La tusyriku bihi ora nyekutuake sira kelawan Allah. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah syai'a ing sewiji-wiji oleh sesuatu apapun. Pertama, kalau mau masuk surga, terhindar dari neraka, itu apa? Sembah Allah, sholatnya. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan dengan apapun. Enggak boleh nyembah berhala, ya. Enggak boleh nyembah patung, enggak boleh nyembah matahari, enggak boleh nyembah pohon, ya. Enggak boleh nyembah laut, enggak boleh nyembah gunung, enggak boleh nyembah apapun, ya. Bahkan apa ya yang orang-orang dulu sering melakukan, minta-minta ke pohon besar, bawa-bawa makanan yang banyak, mendingan kasih kita. Nah, iya sesajen. Bawa senapan gede, bahkan lebih 4 nampan tuh pohon besar, minta sama pohon besar. Ini kan berarti apa? Menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Ini enggak benar. Daripada ditaruh di bawah pohon besar, mendingan disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan, orang fakir miskin, ya. Di nampan itu kan biasanya banyak makanan enak-enak, ya. Nah, mending kasihkan kepada orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan, orang yang fakir dan miskin, atau ke tetangga, ya, mendingan gitu. Wa tuqimus sholata, lan jumenengake salat. Wa tuqimus sholata, lan jumenengake sapa sira ing salat, dan mendirikan salat.
Ini juga termasuk perkara atau amalan yang memasukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dari api neraka. Itu laksanakan sholat. Jangan mainan. Enggak ada yang di belakang lah, sebaris saja. Askar, kalau di depan, sebaris, enggak di belakang. Jadi amalan yang kedua adalah sholat. Utamanya sholat fardu 5 waktu. Jangan tinggal sholat fardu 5 waktu, apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya. Bahkan di fikih itu kalau nggak bisa berdiri sholatnya duduk. Kalau nggak bisa duduk sholatnya tidur miring. Kalau nggak bisa tidur miring sholatnya tidur terlentang. Ya, nggak bisa pakai gerakan, pakai kedipan mata. Artinya apa? Sholat itu penting. Apapun kondisinya jangan tinggalkan sholat. Ketika sholat itu tertinggal, udah lewat waktunya, harus wajib diqodho. Ya, jangan gak diqodho, wajib diqodho. Kalau terlewat waktunya. Kalau waktunya terlewat karena kesengajaan, dosa dan wajib diqodho. Kalau kelewatnya karena bukan kesengajaan, karena di perjalanan misalnya ya, itu diqodho tapi gak dosa, karena ada uzur, ada alasan sehingga tertinggal sholatnya. Atau subuhan nggak bangun sampai jam 7, bangun tidur itu langsung sholat jam 7, dosa enggak, karena ketiduran. Ya, karena ketiduran sampai subuh, sampai jam 7 bangun langsung sholat subuh, ini enggak dosa. Ya, tapi kalau dia bangun jam 5:30, sadar dia 5:30 bangun, lihat HP atau lihat jam, 5:30, nanggunglah, masih ngantuk, tidur lagi. Kemudian bangun jam 7, dia dosa. Tapi wajib qodho. Ya, dosa dapat, wajib qodho juga harus. Ya, jadi kalau sampai bangun kemudian tidur lagi, hati-hati. Kalau kelewat waktunya dosa. Maka kalau sudah subuh itu bangun, langsung sholat. Walaupun habis sholat misalnya tidur lagi. Kalau di pondok ya jangan. Ya, habis sholat tidur lagi ya jangan. Gitu ya. Walaupun sakit misalnya, itu tetap wajib sholat. Kalau cuma sakitnya biasa, enggak boleh kemudian ditinggal. Kalau sakitnya parah, sebenarnya jangan ditinggal. Tapi kalau nggak bisa apa-apa ya mau gimana lagi kan? Nanti pas sembuh diqodho gitu kalau kelewat. Ya, kalau bisa sholat dalam keadaan sakit apapun. Ya, walaupun sakit, apalagi cuma batuk, pilek, ya demam, cuman panas dingin gitu, terus nanti ajalah sholatnya pas sudah sehat, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun panas dingin, sakit panas dingin, meriang itu demam, kalau bisa sholat, bukan kalau malah harus sholat. Ya, karena adanya keringanan sholat duduk, sholat tidur itu bagi orang sakit. Berarti orang sakit silakan sholat sambil duduk, ya, atau sholat sambil tiduran. Tapi punya tata caranya kalau tiduran ya. Enggak tidurnya basing-basingan. Tuh. Jadi kalau sakit, walaupun kalian sakit tetap wajib sholat. Yang enggak wajib sholat itu siapa? Yang sudah tidak ada di dunia, udah gila. Ya, kalau orang gila itu enggak wajib sholat. Orang meninggal yang enggak wajib sholat, dia wajib disolatin. Ya. Jadi kalau ada yang enggak mau sholat, berarti dia sedang gila. Iya, orang yang nggak sholat itu orang gila, ya. Jadi kalau ada orang muslim kok nggak sholat, mungkin dia lagi stres, lagi gila ya. Jadi harus sholat, apapun kondisinya. Waktu tizakata lan
nuwehake sira ing zakat. Wa tu'tiz zakata lan nuwehake sira ing zakat, membayar zakat. Amalan yang juga memasukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dari neraka, itu membayar zakat. Zakat itu ada berapa? Ada 6. Zakat apa ada 6? Ada berapa zakat? 2. Pertama zakat fitrah, kedua zakat mal. Mesti zakat mal baru dibagi lagi banyak, ya. Nah, memang sudah 5 apa 6 nanti cari lagi. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kita engahnya biasanya cuma zakat fitrah, ya. Di bulan Ramadan zakat fitrah, paham kita? Tapi kalau zakat mal itu jarang ada yang paham. Belajar dia tentang zakat sampai zakat mal, tapi ketika dewasa dia harusnya bayar zakat mal, tapi enggak bayar zakat mal. Kenapa? Karena dia dia mungkin faktor enggak mau keluar uang banyak, atau mungkin dia enggak mau memahami secara benar bahwa zakat mal itu juga wajib. Ya bukan sunnah. Zakat mal itu wajib. Misal kalian berdagang, ya, berdagang kan ada zakatnya, zakat perdagangan. Kemudian setelah 1 tahun uang perdagangan dan barang perdagangan, barang yang dijual itu kisaran masih ada 1 miliar. Terus nggak mau zakat, nah ini keliru, ya, karena di perdagangan itu ada zakatnya. Kalian nyimpen emas, bukan Mas Rahmat, ya, emas beneran. Nyimpen emas 1 kilo, di lemari ada emas 1 kilo. Udah lewat 1 tahun nggak mau bayarin zakat. Padahal kalau emas itu nilainya 1 kilogram, dia wajib zakat. Nah, minimal kan 78 ya, 77, berapa ya, enaknya 78 gram. Gram, bukan kilogram. 78 gram itu kalau di ons kan berarti 7 ons, ya kan? 7,8 ons atau 8 ons lah. 8 ons itu belum ada 1 kilo, iya kan? Kurang 2 ons lagi 1 kilo. Berarti 1 kilogram emas itu sudah punya nisab zakat. Nah, ketika sampai punya simpanan emas 1 kilogram di rumah, itu ada zakatnya, ya. Kemudian wa tasumu ramadhana lan poso sira ing bulan Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jelas, ya, bulan Ramadan itu wajib berpuasa. Kalau nggak puasa di bulan Ramadan, dosa. Ya, jangan kemudian di bulan Ramadan ini nggak puasa. Puasa kok puasa, tapi apa? Nggak mokel, dia nggak mokel, tapi membuat orang lain mokel. Nah ini juga dosa. Orang ini puasa nggak mokel, tapi membuat orang lain mokel, ini dosa. Ya, ini latah biasanya anak-anak muda, termasuk yang sudah besar-besar, kalau jam 1 siang atau jam 2 siang ngupload story WA es doger, jus buah, sop buah, ya, terus ayam crispy dimakan kriuk-kriuk sambil dimakan gitu. Ya itu videonya nggak lagi puasa, ya, Pak. Tapi dia nge-share itu, ya, makan ayam kriuk sama es yang seger. Itu kan pengen-pengenin orang. Kalau ada orang yang tergoda gara-gara status WA kita, dosa yang membuat status. Apalagi kalau dia sampai mokel, benar-benar dosa, tambah dosanya. Pengen aja, ya, pengen mokel gara-gara ngeliat status ini, tambah lapar dia, tambah godaannya, dosa yang membuat status. Sampai dia mokel, dosanya tambah lagi.
Gara-gara status WA-nya dia 100 orang mokel, berapa tuh dosanya? Ya. Atau Instagram, dia ngupload di Instagram, ngupload di Facebook. Yang banyak yang lihat siapa aja kan di Facebook. Ada yang melihat story kita di Facebook makan ayam plus es yang seger lagi puasa tengah-tengah puasa. Hati-hati. Kalau ada yang mokel dosa. Ada yang pengen aja ya, ngiler terus rasanya tersiksa gara-gara video itu, maka kalian juga mendapatkan dosa. Jangan ya. Jadi kalau lagi puasa janganlah ikut-ikutan, biar yang nge-share itu nggak ngerti dia itu ya. Kalau ngerti mah nggak mungkin dia nge-share makanan minuman di tengah hari puasa. Ya, sengaja banget di tengah hari puasa. Gitu. Kalau udah buka mah masih mending, terus pas subuh mau imsak dihapus, mending. Ya, ini tengah-tengah puasa jam 2 atau bahkan jam 4 sore pas lagi lapar-laparnya, aus-ausnya, jam 4 sore ngupload itu. Ini kalau ditonjol ini. Nah iya, jangan ya. Karena ya itu tadi, kalau orang tersiksa gara-gara status es doger atau jus buah yang di-share beserta ayam crispy, itu bisa ada dosanya yang di-share ya. Wa ta'udul baita lan haji sira ing baitullah. Wa ta'udul baita lan haji sira ing baitullah, pergi haji ke baitullah bagi yang mampu. Mampu ini apa? Mampu ini punya dana, punya uang untuk berangkat ke Mekah, pulang pergi plus makan di Mekah, juga punya uang untuk tinggalin keluarga di rumah. Jangan sampai keluarga di rumah ditinggal haji, makannya nasi garam terus. Ya, punya uang untuk yang di rumah ditinggalkan. Enggak cuma itu, mampu ini dia berani naik pesawat. Kan sekarang pesawat. Kalau dulu itu perahu. Haji itu naik perahu bisa 4 bulan. Pulang pergi itu 4 bulan. Bahkan lebih malah. Kalau sekarang naik pesawat berarti dia mampu naik pesawat. Kalau nggak mampu naik pesawat, ya nggak wajib haji. Gitu ya. Atau bahkan sekarang ada lagi yang terbaru, karena haji ini masa tunggunya sampai 25 tahun. Berarti orang yang umurnya 60 tahun sudah nggak wajib haji. Ya ada benarnya sebenarnya. Karena 60 tambah 25 berapa? 85. Ada yang masih kuat, orang umur 85 tahun pergi haji. Itu kayaknya udah ditolak juga sama teman aku mau pergi haji umur 85. Ya bisa jadi. Ya orang-orang yang sudah tua itu gak wajib haji. Sekitar umur 50 ke atas. 50 tambah 25 75. Ya kan? Umur 75 aja sekarang itu udah ringkih banget. Jadi sampai bisa melihat orang-orang yang udah tua banget, umuran 60 70 lah. 60 masih lumayan kuat. Umuran 70 itu udah ringkih. Ya, udah lemah itu fisiknya. Jadi kalau mau berangkat haji sulit. Itu ya. Jadi kalau bisa sekarang ini agak susah sih. Harus daftar dulu sampai 25 tahun dulu nunggu. Ya. Saya ini 29 tambah 25 50 pulang 1 50 tahun berarti. Misalnya sekarang daftar ini umur 50 baru berangkat. Lama banget. Ya, lama banget. Mana sekarang belum punya uang untuk daftar haji ya. Ya udahlah, kita nunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga enggak daftar tapi berangkat haji. Amin. Summa qala mongko keri dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ana ta ora nuduhake ing sira, ana ta ora nuduhake ing sira, maukah saya tunjukkan kepadamu ala abwabil khairi, ing atase pira-pira lawange kebagusan, ing atase pira-pira lawange kebagusan. Maukah saya tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Kata Rasul ya, as-sawmu junnatu,
As-shaumu utawi poso iku junnatun dadi tameng. Adapun puasa itu jadi perisai. Fokus diartikan, dimaknai, ya. Was-shadaqatu lan shadaqah lan utawi shadaqah iku tutfi'ul khati'ata, ngehapus ing keluputan. Iku tutfi'ul khati'ata, ngehapus apa shadaqah ing keluputan. Dan adapun sedekah itu menghapuskan keluputan, dosa-dosa, kesalahan. Dan adapun sedekah itu menghapuskan kesalahan. Kama yukfi'u, kaya ngehapus, kaya mateni apa alma'u banyu annara ing geni, seperti air mematikan api. Seperti air mematikan api. Jadi sedekah itu menghapuskan kesalahan. Jadi kalau sampai melakukan kesalahan, cara menghapus kesalahan itu dengan bersedekah. Ya, banyakin sedekah supaya kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Kemarin kita minimal harus bersedekah sesuai dengan persendian kita. Sendi kita ini kurang lebih 360. Berarti minimal seumur hidup kita bersedekah 360 kali. Kemudian kalau ingin menambahkan sedekah itu lebih baik, lebih dari 360 kali itu sangat baik, ya. Dan sedekah juga bisa menghapuskan kesalahan. Tuh, udah dilakuin belum? Setiap Jumat itu minimal kalian sedekah 1000, ya. Lakuinlah. Gak ada 1000, ya 2000 lah. Yang mana amat ya? Gak ada 1000 ya 2000, enggak 500. Mana amat? Masukin kerincing, ya. Tuh, minimal setiap Jumat itu sangat disarankan, ya. Kami sarankan untuk bersedekah dimanapun, ya. Jumatan ada kotak amal, sedekah di kotak amal. Lupa pas di Jumatan, ya di situ ada kotak amal, sedekah di situ. Enggak mau ke situ, sedekah ke temannya, beli jajan temannya. Itu juga sudah sedekah. Ya, jadi minimal hari Jumat seminggu sekali sedekahlah. Enggak kadang 1000 rupiah. Enggak ada 1000-an, ya 2000-an. 500-an, ya kalau nggak ada banget 500-nya 500, ya. Nggak ada banget ini 2000 nggak ada, 1000 nggak ada, 5000 eman-eman, adanya 500, ya udah 500. Yang penting apa? Rutin setiap Jumat sedekah, ya. Jangan sampai tidak sedekah. Jelas? Nah, ini coba ya, dipraktekkan. Jangan kok santri jarang sedekah. Ini malah kebalik. Santri kalau dilihat dia ke masjid itu jarang masukin kotak amal, itu jarang banget. Di mana-mana, ya nggak semua, hampir santri kalau Jumatannya nggak di dalam pondok, dia di luar, itu jarang masukin ke kotak amal. Kalau di pondok kan jelas sama kayaknya suruh masukin kotak amal. Ya, siapa lagi yang masukin kotak amal kalau nggak pada masukin kotak amal? Kotak amal keliling suruh masukin, itu latihan, nggak apa-apa. Tapi kalau Jumatannya di luar pondok, itu biasanya eman banget mau ngeluarin 1000 rupiah, 2000 rupiah. Padahal santri kalah dengan yang di luar. Yang di luar pada bawa duit dari rumahnya, bawa duit 1000, bawa duit 2000, ada yang 10.000, ada yang 5000. Kalau bisa santri harus juga ikut andil dalam bersedekah, ya. Wassalatu rajuli lan salate wong lanang fi jawfil laili ing dalam tengahe mangsa bengi. Salatnya seorang laki-laki di tengah malam. Summa tala mongko keri maca sapa Rasulullah
Sumatala mongko keri maca sapa Rasulullah ing ayat atajafa junubuhum anil madaji'i, surat As-Sajdah ya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, tatajafa podo bengkang junubuhum apa pira-pira lambunge kaum anil madaji'i saking pira-pira peturun, menjauhkan lambungnya dari mana? Anil madaji'i, dari kasur-kasur mereka. Ini artinya apa? Ya dia meninggalkan kasur untuk sholat malam. Ini bagus, ya. Ini pintu kebaikan. Salah satunya adalah apa? Sholat malam. Geser lah. Pas kepala sini. Nah ini ya. Hatta hingga tumuko, hatta balagho hingga tumuko apa wacane, sampai membaca ya'malun ing lafaz ya'malun di surat As-Sajdah. Summa qala mongko keri dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan ngobrol. Masuk aja kok ngobrol. Boleh. Ya, jangan ngobrol, nanti ada masanya ngobrol. Ya, pas ngaji itu ya ngaji. Jangan ngobrol. Geser sini ke depan. Qala ala ukhbiruka ana to ora nyeritani ingsun ing sira. Maukah saya ceritakan kepadamu? Maukah saya ceritakan kepadamu? Biroksil amri, kelawan kepalane perkara. Biroksil amri, kelawan kepalane perkara. Maukah saya ceritakan kepadamu tentang pangkal atau kepalanya sebuah perkara. Wa umudhihi lan pusakane amr, lan pusakane amr. Ya, amr ini bisa diartikan agama. Jadi kepalanya agama dan tiang-tiangnya agama. Wa zirwati sanami, lan puncake keluhurane agama. Lan puncake keluhurane agama. Zirwat puncak, sanami keluhurane ini agama. Dan puncak ketinggian agama. Qultu matur ingsun, bala ya Rasulullah, inggih ya Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala ini jawaban iya yang sopan. Ya, kalau misalnya na'am itu umum, itu biasa. Misalnya diperintah nyiram bunga, na'am, iya itu biasa. Tapi kalau bala itu yang santun, ya, yang santun. Kayak yang kalau Jawanya ya iyo, itu biasa. Kalau itu ya. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amri utawi kepalane agama iku al-islamu, Islam. Kepalanya agama itu Islam. Maksudnya apa? Syahadat. Kalau orang ini sudah syahadat, maka dia sudah masuk Islam. Kalau belum syahadat, dia belum masuk Islam. Ya. Kalau dia syahadatnya kemudian ucur keluar, dia murtad. Kalau dia enggak lagi bersaksi Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusannya, maka dia keluar dari Islam. Dia bukan lagi orang Islam. Jadi tanda bahwa dia orang Islam adalah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, jangan
Iya, masa sore tidur, malam tidur, jangan tidur terus. Wa umuduhu lan utawi pusakane agama dan tiangnya agama iku as-sholatu sholat. Sholat itu tiangnya agama. Sholat ada berapa sholat? Sholat ada 5. Sholat itu tiangnya agama. Sholat ada 5, berarti tiangnya ada 5. Kalau ada yang tidak sholat, berarti dia merontokkan tiang ini. Ya, kalau dalam bangunan itu kan biasanya tiangnya 5. Ya, bangunan agak luas gitu. Satu di sini tiangnya kan. Satu di sini. Satunya di mana? Nah, ini tiang 5. Ya. Maka kalau ada yang meninggalkan salah satu sholat, maka tiangnya akan ambruk satu. Tiang tengah misalnya ada sholat maghrib ambruk, nggak ada tiang tengah. Kalau nggak ada tiang tengah segini luas, ini akan kemungkinan ambruk. Ya, kalau nggak ada tiang tengah, apalagi cor-coran kan, itu bisa ambruk. 2 kali nggak sholat, misalnya nggak sholat subuh, nggak sholat isya, tengah hilang, pinggir sini hilang, apa lagi? Ya, memang dia mana kuat kan? Di sini dia nggak ada, cuma 3 tiang, makin kuat ambruknya. 3 kali nggak sholat zuhur, nggak sholat sini nggak ada, langsung ambruk. Ya iya, cuma tiang 2 di sini, dicor atasnya nggak bisa, ambruk langsung. Ya, ambruk. Kenapa? Tiang cuma 2, 3 hilang, nggak sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar pula nggak sholat. Cuma 1 tiangnya, dia cuma sholat maghrib toh. Ya, sholatnya cuma maghrib toh. Yang lain enggak, dia cuma 1 tiang di sini, dia jelas ambruk. Ya, nggak lagi kok retak-retak, nggak ambruk langsung. Kalau cuma sholatnya maghrib, ya. Jadi tiangnya agama adalah sholat. Kalau kita menjaga sholat, maka bangunan keislaman itu akan terjaga, enggak ambruk. Wazir waktu sanamihi lan puncak keluhurane agama dan puncak ketinggian agama iku al jihadu, jihad utawa perang. Jihad atau perang. Orang yang mati dalam jihad, dalam peperangan, dia termasuk syahid yang tidak lagi diperhitungkan timbangan amalnya, langsung masuk surga. Ya, langsung masuk surga. Makanya orang yang mati dalam medan perang itu langsung dikuburkan, gak usah dikafani, gak usah dimandikan. Ya, jangan dimandikan, jangan dikafani, sholatkan aja, langsung kuburkan. Nah, kenapa? Karena darah yang mengucur ini akan menjadi bukti dia syahid di jalan Allah. Dia akan laporan ke Allah bahwa darah yang mengucur inilah sebagai bukti dia syahid. Subhanallah, mongko keri dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, "Ala ukhbiruka, ana to orang nyeritani ingsun ing sira. Maukah saya ceritakan kepadamu bimalaki zalika, kelawan kumpule mengkono-mengkono amr kullihi sekabehane zalik. Maukah saya ceritakan kepadamu akan kumpulnya semua itu, semua perkara itu, dari mulai tadi kepalanya agama, tiangnya agama, ketinggian agama, itu terkumpul dalam satu apa? Qultu bala, matur ingsun nggih ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, mongko ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisanihi kelawan lisane Rasul.
Fa akhadha mongko ngalap sapa Rasul bilisanihi kelawan lisannya Rasul. Maka Rasul mengambil lisannya, mengambil lidahnya. Ini bukan artinya mengambil beneran ya. Kiasan. Rasul menunjukkan ke lidahnya, ke mulutnya. Ya, begini. Bukan kok begini. Bukan ya. Masa ya Rasul? Oh, tidak mungkin. Rasul menunjuk ini tanda aja. Bukan kok akhadha ini ngambil. Ya, akhadha ngambil, teman. Maksudnya menunjuk ke mulut beliau, ke lisan beliau. Wa qala lan dawu sapa Rasul, kufa nyegah sira alaika ing atase sira hadza iki lisan. Kufa alaika hadza. Kufa alaika hadza. Jagalah atasmu ini. Jagalah lisan ini. Ya, jagalah lisan ini. Ini ngeri. Lisan ini ngeri. Ya, lisan ini ngeri. Suruh benar-benar dijaga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Islam itu sudah disebutkan tadi ya kan. Sholat, puasa, zakat, haji, ya toh, syahadat. Kepalanya agama itu Islam. Terus apa tadi? Tiangnya agama adalah sholat, ketinggian agama adalah jihad. Semua itu terkumpul di mana? Di lisan. Jaga lisan ini. Sampai yang sholatnya rajin, tapi lisannya nggak dijaga, nyakitin orang terus. Habis amalannya ya, habis pahala-pahalanya habis. Kenapa? Lisan ini bahaya. Kalau lisan ini menyakiti orang lain, ambil amalan kalian. Pahala sampai diambil. Ngomongin orang lagi, dia ambil lagi pahalanya. Nyakitin orang lagi, dia ambil lagi pahalanya. Ya, gara-gara lisan, lidah ini tak bertulang, tapi pengaruhnya bisa mematikan. Ya, jaga lisan kita. Qultu matur ingsun, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lan setuhune kita la mu'akhiruna iku yakti bakal den tuntut kabeh. Ya Rasulnya Nabi Allah, sesungguhnya apakah sesungguhnya kita akan dituntut bima sebab bima natakallamu sebab barang kang ngucap sapa kita. Apakah kita akan dituntut sebab ucapan kita bihi kelawan. Faqala muqaddamu sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakilat ka ummu, muga-muga kelangan ing sira sapa ibu sira. Ini sebenarnya enggak bisa diartikan semoga ibuku mati. Ya, karena ya kalau di Indonesia kalau diartikan letterlet sakilat ka semoga mati ummuka ibumu. Ini ngeri. Kalau orang nggak paham, ya Rasulullah kok bisa doain kematian? Ini bukan doa kematian. Ya, harus dipahami bahwa sakilat ka ummu itu adalah sebuah idiom kalau bahasa Inggrisnya, dan dia nggak bisa diartikan satu-satu. Ya, kalau di Indonesianya itu ya kayak ucapan misuh. Ya, ucapan misuh. Ucapan misuh itu kan bisa jadi kesel, bisa jadi ya senang. Misalnya Mbak Tejo dengan apa gaungan jancuknya itu. Itu kan bukan berarti Mbak Tejo pas ngomong maaf jancuk itu lagi kesel banget, enggak kan? Bisa jadi lagi bahagia malah oh. Ya kan? Jadi ini ungkapan yang bukan kok maksudnya adalah mendoakan ibunya mati, bukan. Ya, ini maksudnya apa? Ya kayak misalnya yang halusnya ala dul, itu aja nggak ngerti gitu loh. Ya, sakilat ka ummal dul, itu aja nggak ngerti. Gitu. Jadi bahasa-bahasa yang dia itu bukan kok mendoakan keburukan. Ya, ini adalah apa sih kalau kitanya adat kebiasaan lafaz yang kebiasaan kita lah.
pasangan kita lah begitu. Ya, kita misalnya dengan ngomong yang kayak Mbak Tejo tadi jantung itu kan bukan berarti kita lagi kesel banget ya, bisa jadi lagi kesel. Tapi bisa jadi kan itu lafaz yang tanda persahabatan ini, tanda udah klop persahabatannya. Nah gitu loh, ya bukan berarti lafaznya arah ke yang negatif. Gitu. Ini harus dipahami gitu ya. Jadi bukan Rasul kok mendoakan ibunya mati, bukan. Wa hal yakubun nasa lan ana to ora terjatuh annasa ing manungsa fin nari ing dalam neraka. Apakah manusia terjatuh di neraka ala wujuhihim ing atase pira-pira raine anas, atas wajah-wajah mereka, au qala ala manakhirihim utawa dawuh ing atase pira-pira irunge anas, atau sabda yang lain hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim aming pira-pira hasil penggaweane lisane nas, kecuali hasil dari ucapan mereka, hasil dari lisan mereka. Ini maksudnya apa? Banyak orang tersungkur ke neraka, banyak orang terjatuh ke neraka, itu disebabkan lisan mereka yang tidak dijaga. Ya, jadi walaupun sampean sholat 5 waktunya rajin, ya, terus puasa Ramadan juga, pergi haji pula, sedekah iya, tapi lisannya nggak dijaga, hati-hati, jangan-jangan semua pahala sampean bisa habis untuk apa? Menebus dosa-dosa yang keluar dari lisan. Maka jaga lisan kita, ya. Lisan ini ada 2 sekarang, ya, dari zaman dulu. Lisan mulut kita ngomong secara langsung, atau lisan lihat. Kalau bahasa orang kaligrafi, lisan lihat, lidahnya tangan. Jadi tangan ini punya lidah. Apa lidahnya tangan? Tulisan. Kalau sampai menulis sesuatu yang tidak baik di media sosial, mengibahin orang lain di media sosial, ya, nyakitin orang lain di media sosial, itu sama saja seperti kita nyakiti orang lain dengan lisan kita langsung. Karena tulisan adalah bentuk daripada ucapan tangan. Ya, jadi jaga. Mari kita jaga lisan kita, baik lisan kita yaitu mulut kita, ataupun lisan kita yang berupa tangan, yaitu tulisan-tulisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.